Yang namanya kaca, kalau dia pecah masih bisa disambung? Masih. Tapi bentuknya sudah ada. Pecah lagi, semakin susah untuk disambung. Pecah lagi, semakin susah untuk disambung. Sahabat menyakiti hati dengan memfitnah. Fitnah balik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha, kata Allah. Apa? Balasan dari keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tapi lebih baik memaafkan, ya. Saya pernah bikin podcastnya di Instagram, saya upload di Instagram, ya. Orang yang membalas kebaikan, keburukan dengan keburukan yang sama, air susu dibalas dengan air terjun. Orang yang membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal adalah orang yang menang. Tapi orang yang membalas keburukan dengan kebaikan dan permaafan adalah orang yang juara. Ya, silakan pilih salah satu. Oke, saya sudah maafkan, namun sekarang takut untuk bertemu atau sekedar menyapa. Saya takut disakiti lagi, aku nggak bisa diginiin. Sehingga saya memilih untuk menghindar. Apakah itu termasuk dosa karena mutus tali silaturahmi? Mohon pencerahannya. Oke. Memang begini ya teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kaca kalau dia pecah masih bisa disambung? Masih. Tapi bentuknya sudah ada. Pecah lagi, semakin susah untuk disambung. Pecah lagi, semakin susah untuk disambung. Jadi memang seperti itu, sama seperti hati kita seperti itu. Ketika hati sudah disakiti, memang susah gitu ya untuk kemudian kembali untuk menerima dia masuk ke dalam hati kita, memang susah. Jadi memang satu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu adalah seorang sahabat yang dia dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW. Dia juga termasuk dari 10 sahabat yang disebutkan tadi masuk surga, dijamin masuk surga. Salah satu amalannya adalah menghilangkan ghil dari pikiran, dari hatinya ketika sebelum tidur. Ya, jadi sampai Abdullah bin Amr bin As itu ngecek, ini kenapa orang ini dibilang ahli surga. Akhirnya Amr bin As itu sampai nginep di rumah Sa'ad itu sampai 3 hari 3 malam. Dan sampai kemudian Abdullah bin Amr itu mengatakan kepada Sa'ad, ya, wahai Sa'ad, saya sudah nginep di sini 3 hari, saya nggak menemukan keistimewaan dalam dirimu, dalam ibadahmu yang sama saja seperti yang saya lakukan. Saya tahajud, kamu tahajud, saya sholat subuh, kamu sholat subuh, kamu sholat sebelum subuh, saya sholat sebelum subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa wahai Sa'ad? Kemudian Rasulullah SAW sampai mengatakan kamu sebagai ahli surga, padahal amalanmu sama saya biasa-biasa aja. Tapi terus Rasul selalu bilang kamu adalah ahli surga. Kata Sa'ad, aku selalu menghilangkan ghil dari pikiran dan hatiku sebelum aku tidur. Jadi sebelum tidur dia melupakan segala keburukan orang kepada dia dan dia mengingat segala kebaikan orang kepada dia. Dia melupakan segala kebaikan dia kepada orang dan dia selalu mengingat-ingat segala keburukan dia kepada orang. Ini namanya menghilangkan ghil. Dan kita kalau bisa untuk seperti itu, insya Allah hidup kita semakin tenang. Nah, soal ini saya sudah disakiti dengan fitnah, kemudian dia sudah minta maaf dan saya sudah memaafkan. Ya sudah, ya sudah, diamin aja. Tapi saya nggak mau ketemu lagi sama dia karena saya takut hal itu terjadi. Nggak masalah. Apakah itu termasuk dosa? Tadi saya kasih contoh, ya. Nabi SAW itu juga menjauhi Wahsy karena takut keingat bahwa Wahsy dulu pernah membunuh pamannya, ya, pamannya namanya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kemudian dikoyak-koyak badannya dan hatinya atau jantungnya itu diambil sama Hindun untuk dimakan. Sampai Rasul itu kan sedihnya bukan main. Dia tahu siapa yang bunuh, Wahsy. Nah, setelah Wahsy masuk Islam, Rasul juga nggak mau ketemu sama Wahsy, takut teringat-ingat apa yang terjadi kepada pamannya sendiri. Makanya Rasul nggak mau ketemu sama Wahsy. Tapi Wahsy dengan begitu dia nggak baper. Kemudian dia berpikir bahwa harus ada kebaikan yang saya lakukan untuk menebus ini karena ini adalah kesalahan saya sendiri. Akhirnya apa? Wahsy membunuh nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab, gitu ya, dengan tombak yang sama ketika dia membunuh Hamzah. Jadi kata Wahsy bilang, Wahsy, saya membunuh orang terbaik di dalam Islam dan saya membunuh orang terburuk di dalam Islam dengan tombak yang sama.